kecil-kecilan bersama tim. Ternyata Papa Ivan juga memutuskan untuk ikut hari ini. Ya, so far hari ini hari yang menyenangkan, mengharukan juga, dan banyak refleksi lah, refleksi akan kehidupan dan semuanya. Kenapa memilih tahun ini beda? Biasanya kan kita ngikutin terus nih tahun ini beda. Gimana? Ya alhamdulillah, mungkin salah satu refleksi yang saya sadari selama 29 tahun ini, Allah sudah memberikan rezeki, dan saya rasa hal-hal yang punya keinginan yang diletakkan ke dunia ini sudah cukuplah yang diberikan rezeki. Apalagi sekarang harus kita pahami juga, saya udah bukan menjadi aktor atau entertainer lagi, tapi fokus utama adalah menjadi pejabat publik, menjadi anggota dewan, dan itu pun juga saya betul-betul menjaga amanah dari masyarakat yang memilih saya, bukan hanya sekedar lip service ataupun hanya status, bukan hanya kedudukan, tapi segala sesuatu yang saya lakukan, segala sesuatu yang saya perjuangkan itu harus juga mencerminkan anggota dewan yang sesungguhnya. Apalagi kita melihat sekarang kan situasi lagi sensitif, rasanya kurang pas aja gitu kalau kita merayakan ulang tahun dengan segala sesuatu yang berbau kemewahan syukuran. Ini juga nggak nyangka ada teman-teman media sebetulnya, tapi ya, bukan gak diundang, cuman nanti ada momen lain kan, cuman ya nggak apa-apa lah, sama juga teman-teman media. Jadi takut mungkin nggak ngundang kita, maksudnya takut kelihatan sorotan lagi. Maksudnya kayak jadi biar kita tahu sendiri aja deh. Sebetulnya bukan ketakutan, karena juga kan sebelum saya menjadi anggota dewan, saya menjadi entertainer, pasti tidak lepas kalau public figure itu kan dengan hiburan. Tapi saya rasa saat-saat ini sensitif sekali dan riskan sekali adanya penggiringan opini ataupun adanya gorengan-gorengan yang misinformasi, distorsi informasi ini lagi banyak sekali gitu. Jadi lebih baik menghindari ini juga penyakit AIN, karena terlalu banyak dilihat atau apa segala macam. Saya kepinginnya lebih merendah dulu gitu. Makanya kan beberapa minggu ini juga nggak aktif di medsos, tapi bukan berarti tidak aktif dalam pekerjaan juga gitu. Semua rapat-rapat, semua program pemerintah untuk dapil semua tetap berjalan dan diseluruhkan. Kak, 29 tahun ya, Masya Allah. Apa makna 29 tahun untuk Kakak? Ya, makna yang pasti umur itu hanyalah angka, karena sudah mendekati 30 udah sadar bahwa mungkin sudah sangat dewasa gitu, bukan hanya remaja atau dewasa lagi. Tapi arti dari umur tersebut adalah bukan berapa banyak kekayaan atau popularitas yang bisa kita kumpulkan di dunia ini, tapi lebih bagaimana kita bisa berguna dan bermanfaat untuk banyak orang. Jadi malah saya semakin kesini semakin sadar bahwa di dunia ini kalau dikejar malah habis ya gitu. Manusia kalau kita hanya bekerja untuk mendapatkan pujian dari manusia juga nggak akan ada habisnya. Tapi kita betul-betul di dunia ini hanyalah singgah sana sebentar untuk bekal kita di akhirat nanti, yang insya Allah saya ingin sebanyak-banyaknya mendapatkan pahala untuk saya dan juga keluarga saya yang sudah mendidik saya dan menjadikan saya orang seperti saat ini. Nah, di usia sekarang ada nggak sih Kakak, ini kalau ada materi, apa namanya, jabatan atau budaya, ada yang pasti pengen nggak sih Kak? Ya, yang pasti kalau dari kan sekarang menjadi pejabat publik ada dua ranah ya, ada public issue sama personal issue ya. Di dalam kehidupan publik saya, dalam kinerja dan karya saya yang pasti berharap semoga bisa menjaga amanah ini selama 4 tahun ke depan, karena betul-betul amanah itu bukan hanya soal rezeki tapi juga hisapan gitu. Dengan posisi sekarang akan dipertanggungjawabkan semuanya di akhirat nanti. Jadi itu yang saya harapkan, semoga bisa tetap istiqomah, bisa tetap amanah, fatonah seperti doa kedua orang tua saya. Itu mungkin doa saya untuk kehidupan pekerjaan saya. Untuk kehidupan pribadi masih nggak berubah. Rasanya saat-saat ini dibutuhkan sekali pendamping hidup untuk bisa sharing, untuk bisa berbagi keluh kesah pekerjaan dan juga kehidupan personal. Ya mungkin kembali lagi itu dari saya kali, personal life. Tetap ingin ada teman hidup, teman ibadah, dan juga partner, ada pasangan hidup. Ikhtiarnya apa sih Kak untuk mendapatkan pasangan hidup itu kan harus ikhtiar? Mutu terdepan. Mungkin kalau saya sekarang karena dengan bertambahnya umur dan bertambahnya usia, saya ada di belakang dia di sebuah apapun itu. Yang jelas kekhawatiran itu ada di setiap profesi yang dia lakukan. Mau itu sebagai artis, mau itu sebagai politisi, itu pasti kekhawatiran selalu ada di masalah yang berbeda. Tapi Kak, ada kekhawatiran di tengah kejamnya dari Kak fitnah apa segala macam. Ya yang pasti mungkin kembali lagi itu adalah risiko dari setiap profesi. Mungkin yang baru bagi saya adalah selama ini kita kan memiliki
kalimat yang saya dengar, tapi sekarang mungkin saya betul-betul merasakan dan menjalani itu gitu kan. Ya kita melihatlah bagaimana mungkin banyak pengalaman lain yang di DPR dan juga menjadi korban media framing, korban fitnah, sampai rumahnya air darah. Maksudnya bagaimanapun juga apapun itu kan tidak digunakan perbuatan tidak benar. Ya itulah hal yang kita khawatirkan. Tapi kembali lagi saya selalu pada pegangan ajaran kedua orang tua saya, kembali ke niat. Manusia boleh berencana apapun, tapi kita harus percaya rencana Allah itu lebih dahsyat daripada segalanya. Mau ada orang sekuat apapun, orang sekaya apapun, orang setinggi apapun posisinya ingin menjatuhkan kita, tapi kalau Allah tidak berkehendak, Allah melindungi kita nggak perlu takut. Dan selama ini alhamdulillah kenapa saya masih berani untuk melakukan tugas saya dengan tegak gitu ya, dengan tegak, karena saya yakin bahwa yang saya lakukan itu tidak ada sepeserpun pun yang saya ambil yang bukan menjadi hak saya. Justru malah dengan profesi saya dari ini, saya bisa berdampak dan berguna untuk lebih banyak orang. Kalau dulu seperti yang Bapak Ivan bilang, saya hanya bisa dengan uang saya pribadi ya untuk membantu segelintir masyarakat. Sekarang sudah memang menjadi kewajiban saya bisa minta banyak program dari pemerintah dan itu bisa saya salurkan langsung ke masyarakat di dapil saya. Bayangin maksudnya, saya nggak pernah menyangka 8 bulan saya menjadi anggota DPR RI sudah ada ratusan ribu anak-anak muda yang beasiswanya saya bantu gitu, untuk mereka sekolah. Bukan hanya soal itu, sekolah mereka yang sudah ambruk, pemerintah ada program revitalisasi sekolah. Kalau dulu mungkin ada banyak yang motong-motong gitu, ya misalnya kita kasih program ini, tapi kita minta berapa persen. Kalau kita langsung memberikan ke mereka itu, insya Allah lebih lancar gitu loh. Maksudnya itu adalah modal untuk saya dan keluarga saya untuk di akhirat nanti. Jadi itulah yang saya coba lakukan. Memang anak muda di politik, artis di politik itu selalu pandang sebelah mata, tapi saya yakin waktu yang akan membuktikan. 8 bulan ini saya rasa saya sudah on track, sudah banyak yang saya lakukan, dan insya Allah 4 tahun ke depan masih terus dengan semangat yang sama, dengan niat yang sama, dan terus istiqomah. Berarti menjawab ini banyak dibilang katanya hoax mundur dari DPR nggak ada ya kayak gitu. Ada fitnah mundur dari DPR nggak ada ya berarti itu ya. Saya merasa teman-teman juga jejak digital nggak lepas lah, bisa dilihat dari ikhtiarnya sudah dilakukan, sudah dicoba, tinggal bagaimana ke depannya. Mohon doanya saja. Malah nggak ada surprise emang dari seseorang. Kalau surprise kan saya nggak tahu berarti, cuman kalau semalam memang kebetulan ya belum ada, karena kemarin juga bisa nonton sempat makan sama teman-teman sebentar di DPR. Ya sudah pulang hari ini baru ke panti dan ke yayasan aja. Kalau ada surprise malam ini, setelah ini juga saya belum tahu. Kemarin juga katanya jalan sama Kak Ruby, ada isu-isu sama Kak Ruby, anak Ibu Puan gimana? Salah, kalau anak Bu Puan Mbak Pinka. Oh gitu. Ya, enggak. Kemarin saya itu hanya dengan kolega-kolega lah. Kita pulang kantor, makan sebentar aja. Tadi Om, gimana Om lihat kakak sekarang di usia sekarang ya udah, aku kan gitu perjalanan kakak juga ya Om, Masya Allah ya udah perubahannya luar biasa. Gimana Om, bangga nggak sih Om? Ya, yang jelas bahagia, terharu ya saya di usia dia sekarang ini bukan apa mendadak bisa seperti ini, tapi ini perjalanan hidup yang panjang untuk dia. Bahwa apa yang dia lakukan saat ini juga sebenarnya bukan baru kali ini yang dia lakukan untuk berbagi ke sosial orang lain. Itu sudah hampir setiap tahun, cuman mungkin kalau dulu setelah itu dia mengadakan bareng sama keluarga, sama teman dekatnya. Sekarang memang lebih fokus dan bahkan sebenarnya tidak mengundang media, memang beneran, karena saya tahu loh ya, tempatnya terpencil dan di rumah sini, tapi sampai tahu juga itu bukan berarti kita ingin memperlihatkan, mengekspos, tapi lebih kepada ya mungkin memberikan satu pandangan, gambaran gitu bahwa inilah yang kami lakukan, masyarakat yang mungkin banyak juga yang nggak tahu, yang sudah dia lakukan juga banyak gitu. Dari dulu saya mengikuti mulai dari turun dia ke dapil sampai 750 titik gitu, sampai malam hari dari pagi itu dia lakukan. Mungkin itu tidak terekspos, tapi itulah yang dia lakukan kepada masyarakat. Mungkin tidak banyak artinya, belum, karena memang apalah artinya satu untuk sekian titik dibanding sebegini luas, sebegini besar masyarakat Indonesia. Tapi insya Allah ini bisa memberikan satu semangat buat seluruh masyarakat kita juga, bahwa dengan berbagi insya Allah masyarakat kita bisa bahagia berbagi
lagi bahagia dengan masyarakat. Masih ngasih Ada kado kekhawatiran nggak sih Om? Tapi ada kekhawatiran nggak sih karena kan sekarang di politik ya, dan sebagai orang tua pasti kan ada khawatir lah, apalagi Ya. kejadian kemarin gitu Om. Ya kalau kekhawatiran pasti namanya orang. Oh iya, ini ada hadiah dari fans saya terakhir mungkin ya. Memang saya rasa sudah menjadi kewajiban untuk pejabat publik, terutama semua pejabat-pejabat daerah juga bukan yang pejabat publik ya, bahwa harus bisa lebih berempati dan bersimpati dengan banyak masyarakat. Kalau kondisi saat ini bahwa masyarakat yang masih kesusahan, masih banyak yang di bawah garis kemiskinan, sudah memang seharusnya pejabat-pejabat ini tidak fleksibel. Saya rasa semenjak saya sudah menjadi pejabat publik ya, tolong dibedakan dulu ketika menjadi artis dan sekarang menjadi anggota dewan. Semenjak saya menjadi anggota dewan, sepertinya sudah tidak ada lagi hal-hal yang saya perlihatkan ke media atau ke media sosial saya yang berbau flexing. Jadi saya rasa itu juga bisa menjadi contoh untuk teman-teman artis di luar sana dan anak-anak muda di luar sana. Oke. Terima kasih. Terima kasih video yang jahat sama saya. Ini insert. Kalau ini apa di sini? Oh ya aman. Aman. Ini aman. Apaan sih Kak?